Lagu Bagimu Negeri, penonton dimohon untuk berdiri. Selamat siang pencinta futsal Indonesia, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga kedua pekan ke-17 Liga Futsal Profesional Seri Mataram, di mana akan bertemu sang tim bertabur bintang Bintang Timur Surabaya dengan Safin FC Pati. Dan ini kita lihat line up yang diturunkan oleh Bintang Timur Surabaya, langsung menurunkan skuad terbaiknya termasuk sang kiper yang baru saja didatangkan Ahmad Habibi. Sementara itu Safin akan menurunkan Ridwan Singgih, Faisal Catur dan juga Primandita Tommy. Tentunya ini akan menjadi ajang pembalasan dendam bagi Bintang Timur Surabaya yang secara mengejutkan kalah 5-3 pada pertemuan pertama dengan Safin, meskipun pada saat itu BTS harus tampil dengan banyak kesulitan. Dan ini wasit yang akan memimpin pertandingan, wasit Windy asal Jawa Barat dan juga Bondan tadi. Melanjutkan tadi, Bintang Timur Surabaya memang mendapatkan banyak kesulitan di laga pertama menghadapi Safin. Mereka harus bermain hanya dengan 5 pemain bahkan tanpa kiper murni. Itu yang membuat mereka kalah dengan skor 5-3. Tetapi hari ini akan berbeda karena Bintang Timur Surabaya akan tampil dengan kekuatan penuh, hanya minus sang pemain asing Neguinho yang masih mendapatkan hukuman larangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah di beberapa pekan sebelumnya. Ini dia kapten yang akan memimpin jalannya pertandingan, Suni Rizky Suhendra dan juga Catur Satriawan. Ini akan menjadi laga yang cukup emosional tentu saja bagi Catur Satriawan yang bermain bersama BTS pada periode 2016 hingga 2019. Kali ini Catur harus menghadapi mantan timnya dan tentu saja berharap bisa mencuri poin dari tim Bintang Timur Surabaya. Saat lagi pemirsa, kita akan segera menyaksikan kick off babak pertama pertandingan antara Bintang Timur Surabaya versus Safin FC Pati. Ini sang pelatih asing milik Bintang Timur Surabaya, Hector Souto, pelatih yang langsung direkrut jauh-jauh dari Spanyol, direkrut dari klub asal Spanyol O Parulo Ferrol, dan kali ini mendapat kepercayaan sebagai pelatih di Indonesia. Sementara itu Safin FC Pati diarsiteki oleh Coach Taufik atau yang biasa disapa Opik. Memang ada sedikit perubahan di susunan pelatih Safin setelah sebelumnya sempat dilatih oleh Coach Doni Zola dan juga Coach Hajarul. Kali ini estafet kepemimpinan berpindah kepada Coach Opik yang diharapkan bisa membantu Safin untuk lepas dari zona relegasi. Saat ini Bintang Timur Surabaya bertengger di peringkat ketiga dengan total 30 poin, hasil dari 9 kemenangan, 3 kali seri dan 1 kekalahan. Mereka masih berupaya untuk bisa mengejar Cosmo JNE dan juga Black Steel Manokwari di posisi atas. Sementara itu Safin FC baru saja tergeser ke posisi ke-11 dan ini membuat mereka harus segera mendapatkan hasil positif agar tidak terdegradasi musim depan. Di sisi kiri layar kaca Anda, Bintang Timur Surabaya menggunakan jersey hitam. Sementara itu di sisi
kanan layar kaca Anda merupakan Safin FC yang menggunakan jersey hijau merah. Wasit masih menunggu untuk memulai kick off babak pertama. Bintang Timur Surabaya langsung menurunkan Iqbal Iskandar, Suni Rizky Suhendra, Andrew Kustiawan, dan juga Tiago Bolinya serta Ahmad Habibi di posisi penjaga gawang. Memang uniknya Bintang Timur Surabaya ini hampir seluruh pemainnya pernah mencicipi caps bersama tim nasional futsal Indonesia. Hanya para pemain juniornya saja mungkin yang belum mendapatkan caps bersama timnas seperti Yoga Aditya, Hakam Wibisono, Fadlan Hussein, dan juga Haidar Ali. Sisanya hampir seluruh pemain lokal mereka memang lalu lalang di tim nasional seperti Al Fajri, Aditya M. Rashid, Iqbal, Suni, Sauki, Samuel Eko, Rio, Andrew, Runtu Boy, Septian, Anza, dan juga Guntur Sulistyo. Sementara itu Safin berkekuatan pada pemain lokal, full lokal, dan banyak sekali pemain muda di tim ini. Salah satu yang menarik perhatian musim ini adalah Singgih Rohmana Jati, pemain yang sebenarnya sempat mencicipi liga profesional pada 2018 bersama Divisi Doarjo, tetapi namanya mulai naik ketika bermain gemilang bersama tim PON Jatim ketika Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua lalu. Dan kali ini dia menjadi juru bicara utama bagi Safin FC di Liga Futsal Profesional 2021. Wasit Windy sudah meniupkan kick off babak pertama, dan inilah dia pemirsa, laga antara Bintang Timur Surabaya versus Safin FC. Selamat menyaksikan. BTS langsung melancarkan tekanan di daerah pertahanan Safin. Ridwan mencoba melewati Suni, mampu diintersep. Kali ini kick in bagi BTS. Iqbal sudah kembali ke posisi terbaiknya di flank kanan. Suni berikan kepada Iqbal. Bolinya kembali ke Iqbal. Bolinya syuting langsung. Oh, tangkapan yang kurang sempurna dari Tommy. Kali ini bola dianggap sudah keluar lapangan. Kembali kick in untuk BTS. Iqbal berikan kepada Suni, umpan bola lob tadi maksudnya. Oh, direbut oleh Iqbal, syuting langsung, masih mampu diblok. Terjadi huru-hara di wilayah pertahanan Safin FC. Masih di bawah 1 menit, tapi BTS langsung tancap gas untuk bisa membuka skor di siang hari ini. Iqbal mengeksekusi corner kick. Shooting dari Andrew The Tractor masih melebar. Tommy kebingungan dia untuk mengalirkan bola. Ada Singgih, dijaga dengan ketat oleh Suni. Faisal kembali ke Singgih. Oh, ada strategi trap yang begitu baik dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya. Dan kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Windy kepada Singgih Rohmana Jati. Tampaknya kartu kuningnya tidak perlu, dan memang laga bahkan belum berlangsung 1 menit. Ini tentu menjadi sebuah hal yang harus diantisipasi oleh Coach Taufik, karena berbahaya jika Singgih tidak bisa menahan emosinya. Peluang bagi Andrew, kembali penyelamatan dari Tommy. Suni Rizky Suhendra. Iqbal, bolinya mampu diintersep. Singgih lakukan serangan balik. Catur kali ini kuasai bola. Kembali kepada Faisal Gondrong. Tommy alurkan bola ke depan. Dikuasai oleh Faisal. Bukan pelanggaran. Kali serangan balik untuk BTS.
Jago bolinya. Kembali cut inside. Iqbal shooting langsung. Kembali penyelamatan dari Tommy. Catur mencoba untuk mendelay pertandingan, menenangkan rekan-rekan timnya. Kembali Catur. Tekanan terus diberikan oleh BTS. Lagi-lagi, oh kali ini pelanggaran dianggap oleh wasit. Andrew tadi dianggap melanggar Faisal. Foul pertama untuk Bintang Timur Surabaya. Faisal Rahmat. Passing kepada Ridwan. Singgih terbebas, shooting langsung. Tendangan mendatar dari Singgih, masih terlalu melebar dari gawang Habibi. Penjaga gawang yang baru didatangkan oleh BTS pada putaran kedua dari Pelindo FC Jakarta. Iqbal kembali kepada bolinya. Lakukan turning, sangat baik. Bolinya ini mampu diintersep oleh Catur. Serangan balik Muhammad Ridwan, berikan kepada Catur. Terbebas, Singgih Romana Jati. Peluang pertama bagi Safin FC. Sayang sekali masih belum mampu diantisipasi dengan sangat baik oleh Ridwan. Tetapi ini menjadi sebuah sinyal positif tentu saja bagi Safin yang mampu keluar dari tekanan BTS. Paket kedua dari BTS sudah masuk. Aditya di sana, ada Sauki juga. Rio Pangestu. Kembali Rio. Sauki, syutingnya masih terlalu lemah untuk Tommy. Tommy lambungkan bola ke depan, tapi masih belum akurat. Kita saksikan paketan kedua dari BTS sudah full memasuki lapangan. Apakah akan ada perubahan skema dari pelatih Hector Souto? Sauki menyeret bola di flank kiri. Sudah melewati garis tadi. Sementara itu Safin juga sudah melakukan beberapa rotasi. Andre Harmaji masuk. Febrian Alvin Rio juga masuk. Kembali penyelamatan dari Tommy. Serang balik Safin. Adit. Kembali Adit. Masih mampu diblok tadi oleh Nur Pandi. Tetapi Safin masih belum lepas dari tekanan. Karena kali ini mereka harus bisa mengantisipasi corner kick yang dilakukan oleh BTS. Rio menguasai bola. Pendek saja berikan kepada Samuel Eko dan Aditya M. Rashid terbebas di second post. Tidak terantisipasi oleh pertahanan Safin FC. Gol pembuka bagi Bintang Timur Surabaya lewat skema corner kick yang begitu apik dari Rio menuju Eko dan diakhiri oleh Aditya M. Rashid. Sang pemain asal Bandung yang baru bergabung dengan Bintang Timur Surabaya pada musim ini. Langsung menjadi salah satu pemain andalan dari pelatih Hector Souto. Kita akan tunggu respon apa yang akan dilakukan oleh Safin FC. Febrian melewati Adit. Kembali Febrian, syuting langsung tapi masih terlalu melebar. Meskipun unggul BTS tapi mereka tidak bisa lengah karena beberapa kali Safin sudah mendapatkan peluang di depan gawang Habibi. Samuel Eko dianggap melakukan handsball. Ini artinya foul kedua bagi BTS. Andre Harmaji. Suhendar mencoba melewati dua pemain. Masih Suhendar. Oh, foul jelas sekali tadi dilakukan oleh Adit. Adit tadi tampaknya melakukan handsball ketika terjatuh. Dan kali ini justru BTS yang sudah mendapatkan 3 foul di 4 menit awal. Harus berhati-hati tentu saja jika tidak ingin mendapatkan hukuman second penalty. Kita lihat dalam tayangan ulang. Adit terjatuh dalam perebutan bola dengan Suhendar. Dan ya, kita bisa saksikan memang menyentuh tangan tadi dari Adit. Free kick
bagi Safin, akan diambil oleh Andre. Shooting langsung, penyelamatan yang sangat gemilang dari Habibie, tapi tekanan belum berakhir. Kali ini kick in bagi BTS. Adit kuasai bola. Kembali Rio. Adit lagi. Rio. Sauki Lubis. Adit berikan kepada Samuel Eko. Lakukan turning Eko. Lewati Andre. Shooting dari Samuel Eko. Mampu diterima dengan sangat baik oleh Tommy. Fabian mendapat tekanan dari Adit. Memang masih cukup efektif sejauh ini. High pressure yang coba diterapkan oleh pelatih Hector Souto karena membuat Safin sejauh ini tidak mampu mengembangkan pertandingan. Masih Rio. Sauki kembali menyeret-nyeret bola di sisi kiri flank. Cut inside, berikan bola kepada Rio Pangestu. Shooting langsung, penyelamatan dengan kaki oleh Tommy yang tidak mendapatkan sedikit pun waktu untuk beristirahat di babak pertama. Kali ini corner kick di sisi kanan diambil oleh Adit. Shooting langsung dari Rio. Kembali mampu diblok. Dan paketan pertama dari Safin juga sudah kembali bersiap. Begitu juga dengan BTS yang sepertinya akan melakukan beberapa rotasi di paket pertama mereka. Oh, shooting tendangan volley tadi. Masih melebar dari gawang Tommy. Meskipun Safin tertinggal, tapi sejauh ini Tommy masih bermain cukup gemilang. Pemain yang juga sempat memperkuat Mutiara FC Surabaya pada gelaran Liga 2020 lalu. Pertandingan kembali dilanjutkan. Tommy lambungkan bola ke depan, maksudnya kepada Ridwan, tapi terlalu deras. Dan ya kembali rotasi dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya meskipun ada beberapa pergantian, di mana kali ini Al-Fajri sudah masuk. Begitu juga dengan Guntur Sulistyo. Oh, Ardiansyah Runtuboy juga sudah masuk. Ternyata ini adalah paketan ketiga, tapi Suni kembali dimasukkan oleh pelatih Hector Souto. Runtuboy lakukan kick in, maksudnya kepada Al-Fajri. Tommy alirkan bola ke sisi kiri kepada Catur. Kembali Catur. Singgih kuasai bola. Cukup baik dia dalam melakukan screening ball. Faisal Gondrong. Singgih. Baik pada Catur. Oh, diintercept. Guntur coba berikan bola ke tiang kedua, tapi mampu diblok oleh Singgih tadi. Kembali BTS mendapatkan kesempatan kick in di area pertahanan dari Safin. Faisal kembali lakukan kesalahan passing. Suni kuasai bola. Ardiansyah Runtuboy. Kombinasi dengan Al-Fajri gagal. Suni Rizky shooting langsung. Masih terlalu tinggi. Rimandita Tommy menjadi pemain yang paling sibuk bagi Safin sejauh ini. Sudah lebih dari 6 save dia lakukan. Ridwan kuasai bola. Kick in untuk Safin FC Pati. Ini harus bisa dimanfaatkan oleh Safin karena mereka tidak mendapatkan terlalu banyak peluang dari build up play. Mereka harus bisa memaksimalkan jatah set piece. Catur syutingnya mampu diblok Runtuboy. Kali ini kesempatan serangan balik bagi BTS. Runtuboy melewati Catur. Mampu diintercept oleh Faisal. Kembali direbut oleh Runtuboy yang cukup bertanggung jawab. Ganyong
Berikan kepada Suni. Paralela pas maksudnya kepada Ganyong, tapi mampu dibaca oleh Ridwan. Ini dia para penonton yang hadir langsung ke GOR Tripat Lombok Utara. GOR yang menggantikan GOR 17 Desember. Dan tentunya para pecinta futsal di Lombok sudah haus akan hiburan seperti ini. Al-Fajri mampu menggandakan keunggulan bagi Bintang Timur Surabaya. Sebuah skema kick in yang begitu manis membuat para pemain Safin kewalahan. Kita lihat ada miskomunikasi, tidak ada satupun yang menjaga Al-Fajri, dan kita tahu itu adalah sebuah kesalahan. BTS 2, Safin 0. Catur masih menguasai bola. Catur mampu direbut, Runtuh Boy, kembali Al-Fajri. Maksudnya umpan 1-2 dengan Runtuh Boy, tapi terlalu deras. Memang BTS ini bukan hanya tajam ketika build up play, tetapi skema free kick dan juga kick in mereka sudah terbukti cukup berbahaya. Dan langsung dibuktikan tadi di gol kedua. Singgih gagal melewati Suni. Lagi-lagi Runtuh Boy belum mampu mengejar bola. Andre kembali masuk menggantikan posisi dari Catur. Andre berikan kepada flank kanan. Faisal Rahmat, rupanya sangat baik. Shooting langsung, penyelamatan dari Ahmad Habibi. Dengan begitu baik dia mampu membendung shooting keras dari Riko Aji. Ini dia umpan yang sangat manis dan berkelas dari Faisal. Masih belum mampu diselesaikan oleh Riko Putra Subagja. Faisal akan mengambil kick in. Kali ini kesempatan bagi Safin untuk memperkecil ketinggalan mereka. Oh, maksudnya ke yang kedua, tapi tidak ada rekannya di sana. Masih kesempatan menguasai bola bagi Safin. Tommy lambungkan bola ke depan. Mampu dipetik dengan sangat baik oleh Habibi. Kesempatan serang balik, Iqbal cut inside, shooting langsung. Bolinya kali ini double save. Luar biasa. Tommy terus menyelamatkan Safin dari ketinggalan yang lebih besar. Riko Aji. Kembali ke Riko. Ada Taufik Diki kali ini. Kesalahan dilakukan. Ganyong berikan kepada Iqbal. Kembalikan ke Ganyong. Tiago bolinya. Sirkulasi bola yang sangat cepat dari BTS membuat kerepotan pertahanan dari Safin. Ganyong maksudnya memberikan umpan tapi mengenai tangan tadi dari Diki Bogel. Kita lihat Coach Opik masih mencari strategi terbaik untuk bisa mengejar ketinggalan. Oh, tiang kedua tadi terlepas sebenarnya. Sebuah umpan yang sangat brilian dari bolinya belum mampu diselesaikan. Kembali penyelamatan dari Tommy. Andrew kembali. Tommy Primandita jatuh bangun menyelamatkan Safin. Shooting dari Rio masih mampu diamankan. Back pass kepada Ahmad Habibi. Ada Iqbal di sana. Kembali kepada Rio. Tiago. Kembali kepada Tiago. Ada kepanikan di pertahanan dari Safin. Memang ini menjadi strategi yang terus dilakukan oleh pelatih BTS Hector Sauto, di mana Andrew dan Tiago Bolinya dimainkan secara bersamaan sehingga
BTS seakan-akan bermain dengan double pivot di paketan yang satu ini. Meskipun kita lihat memang Andrew beberapa kali menjemput bola di flank kiri. Kembali Thiago. Terlepas Iqbal di sana. Oh, maksudnya umpan dari Thiago kepada Andrew. Masih mampu diintersep dan memberikan corner kick bagi Bintang Timur Surabaya. Rio ambil corner. Mampu diamankan oleh Tommy. High pressure kembali dilakukan oleh BTS. Cukup baik kali ini screening ball yang dilakukan oleh Suhendar. Peluang bagi Safin. Shooting Rico. Sebuah blok yang sangat baik dilakukan oleh Thiago. Dan kali ini terjatuh Rio Pangestu. Kita masih tunggu apakah Rio mampu melanjutkan pertandingan. Tampaknya Rio harus diganti terlebih dahulu karena mengalami kesakitan di kakinya. Dan Rio juga ternyata mendapatkan peringatan dari wasit Windy karena tadi sebenarnya wasit meminta Tandu untuk datang ke tengah lapangan, tapi Rio sudah lebih dulu keluar lapangan pertandingan. Ini dia para penonton yang memenuhi Gor Tripat Lombok Barat. Karena memang sudah cukup lama Liga Futsal Profesional tidak hadir di Mataram, khususnya setelah pandemi. Dan kali ini kehausan para pencinta futsal Mataram langsung disuguhi pertandingan-pertandingan berkelas dari Liga Futsal Profesional 2021. Tommy lambungkan bola ke depan, mampu dikuasai. Tapi kali ini kick in saja bagi BTS. Aryansyah Runtuboy juga sudah kembali memasuki lapangan pertandingan. Kali ini BTS menggunakan skema 3-1 dengan 3 orang di belakang melakukan rotasi dan Samuel Eko sebagai pivot di depan. Sauki Lubis cut inside, terlalu penuh di sana. Berikan kepada Adit. Paketan yang cukup menarik karena ada 3 pemain kidal sekaligus di dalam lapangan. Ada Adit, ada Runtu Boy, dan juga tentunya ada Samuel Eko. Adit mampu intercept. Sauki Lubis berikan kepada Eko. Masih terlalu melebar. Tendangan backhill dari Samuel Eko. Catur sudah kembali masuk, sang kapten dari Safin. Faisal Gondrong juga sudah kembali masuk. Muhammad Ridwan dijaga oleh Sauki, dia berikan kepada Singgih. Oh, sangat baik Singgih tadi. Catur. Kembali ke Singgih. Memasuki sepertiga akhir kali ini Safin. Oh, Singgih dengan baik melakukan umpan kepada Catur. Maksudnya umpan paralela, tetapi memang belum mampu menemui sasaran. Ahmad Habibi langsung lambungkan ke depan. Ada foul dari Samuel Eko. Foul keempat bagi BTS di babak yang pertama. Catur mampu melewati Runtu Boy. Kali ini diganggu oleh Aditya M. Rashid. Jangan lupa juga pemirsa, setelah ini masih ada laga seru lainnya dari Liga Futsal Profesional 2021, yaitu ada Giga FC Kota Metro yang akan menghadapi Black Steel FC Manokwari. Tentu saja akan kembali disiarkan oleh MNC Sports. Peluang kali ini bagi BTS, tendangan keras dari Runtu Boy mengenai tiang gawang dari Tommy. Belum bisa menambah angka bagi BTS.
Peluang pertama tadi dari Runtuh Boy di pertandingan ini. Ridwan masih kesulitan dia untuk bisa melewati penjagaan dari Adit. Faisal gondrong. Oh, sebuah sergapan dari Adit membuat Faisal tadi kehilangan bola. Sauki Lubis kembalikan bola kepada Ahmad Habibi. Akan coba bermain dengan 5 orang kali ini BTS. Sauki Lubis. Runtuh Boy kembali kepada Sauki. Sauki manis, begitu manis. Duet Tsubasa Misaki milik BTS. Runtuh Boy dan Sauki Lubis menambah keunggulan, mencetak gol ketiga bagi Bintang Timur Surabaya pada siang hari ini. Ini dia Sauki Lubis melewati 2 pemain sekaligus untuk kemudian mencetak gol ke gawang Primandi Tatomi. Time out langsung diambil oleh Coach Opik setelah gol yang dicetak tadi oleh Sauki Lubis. Setelah mendapatkan assist dari Runtuh Boy, sebuah kombinasi yang terus berulang kita lihat bukan hanya di Bintang Timur Surabaya tetapi juga sejak keduanya bermain bersama di Black Steel dan juga di Timnas Futsal Indonesia tentunya. Kali ini Coach Opik tentu semakin pusing karena harus bisa segera menemukan solusi yang terbaik bagi Seven FC. Sementara itu pelatih Hector Sauto memang memiliki banyak sekali pilihan pemain. Bahkan kali ini dari 14 pemain yang dibawa ke line up, 12 diantaranya sudah bermain. Ini dia pelatih Hector Sauto yang sedang memberikan instruksi kepada para pemainnya. Meskipun sudah unggul 3-0, pelatih asal Spanyol ini terus memberikan instruksi untuk terus membuat para pemainnya mendapatkan permainan terbaik di pertandingan ini. Setelah laga ini pemirsa juga akan langsung disambung dengan pertandingan Liga Futsal Profesional 2021 lainnya, yaitu Giga FC Kota Metro versus Black Steel FC Manokwari dan juga Kancil BBK Pontianak versus DB Asia Jawa Barat. Dan tentunya seri Mataram juga masih akan berlanjut hingga besok hari di hari Selasa, karena meskipun Liga Futsal Profesional ini biasa bermain di Sabtu dan Minggu, kali ini harus mengalami pergeseran karena ada Hari Raya Idul Adha yang membuat jadwal digeser ke hari Senin dan Selasa. Kembali ke pertandingan. Tommy alirkan bola kepada Alvin Rio. Paralela pasnya sangat baik, tapi kontrol dari Febrian Alvin Rio tadi terlalu deras. Andri Kustiawan sudah kembali masuk, umpan langsung kepada Al-Fajri. Al-Fajri terjatuh tetapi wasit menganggap tidak ada pelanggaran. Dan kembali BTS menerapkan strategi double pivot untuk membongkar pertahanan dari Safin. Iqbal berhasil merebut bola, Suni berikan kepada Habibi. Andrew berhasil lepas dari tekanan tadi. Oh, sliding yang cukup nanggung tadi. Play on. Al-Fajri maksudnya berikan kepada Andrew, tapi masih belum akurat. Andre Harmaji, salah satu pemain berpengalaman yang dimiliki oleh Safin. Kembali gagal dikuasai oleh para pemain Safin, memberikan kick in saja bagi BTS. 4 menit tersisa di babak pertama bagi Safin yang masih tertinggal 3 gol dan tentu saja berharap mampu mencetak setidaknya 1 gol untuk memberikan tambahan semangat di babak kedua nanti. Bal berikan kepada Suni.
Bola sudah keluar lapangan. Tidak mampu Safin menahan ball possession secara lama karena pressure yang dilakukan oleh BTS juga sangat baik sejauh ini. Suni terbebas di flank kanan. Berikan kepada Iqbal. Ada Al-Fajri. Oh, passing yang kurang sempurna. Dan foul. Dilakukan oleh Al-Fajri tadi yang memang melakukan profesional foul setelah kehilangan bola di wilayah pertahanan Safin. Dan ini merupakan foul kelima bagi Bintang Timur Surabaya. Kembali defense yang sangat baik dari Andrew. Habibie kuasai bola, berikan kepada Suni. Intercept oleh Rico. Suni lakukan intercept. Kesempatan menyerang balik bagi BTS, tapi transisi negatif yang dilakukan oleh Safin cukup baik kali ini. Habibie berikan kepada Iqbal. Kembali kick in. Ini dia Iqbal, pemain asal Bogor yang memberikan sinyal tadi untuk melakukan kick in bagi BTS. Kita lihat skema set piece apa yang akan mereka lakukan. Apakah passing pendek kepada Suni atau passing kepada dua pivot? Oh, ternyata Suni yang akan melakukan tendangan. Berikan ke tiang kedua, maksudnya kepada Andrew. Tapi masih mampu di clearance oleh Andre. Kali ini corner kick yang akan dieksekusi oleh Al-Fajri. Bola lob. Mampu diterima oleh Taufik Diki Bogel. Lakukan counter attack, tapi gagal. Dia melewati Suni Rizky. Dengan kakinya yang sangat panjang memang memudahkan Suni untuk bisa mengintercept bola dan melakukan defense. Kurang lebih 3 menit tersisa di babak pertama. Masih mencoba bersabar para pemain dari BTS dalam membangun serangan. Al-Fajri kembalikan ke Suni. Iqbal maksudnya melakukan akselerasi tapi masih belum berhasil melewati Ridwan di sana. Pemain muda dari BTS juga sudah masuk, Fadlan Hussein. Ini pemain muda yang baru masuk di putaran kedua bagi BTS. Posisinya menggantikan posisi dari Subhan Faidasa yang dipinjamkan ke Pendekar United pada putaran kedua. Rico. 1-2 Rico dengan Ridwan. Tapi mampu direbut oleh para pemain BTS. Kapten Suni kuasai bola. Tidak ada pemain yang mensupport. Dikuasai oleh Iqbal. Maksudnya berikan umpan kepada Andri Kustiawan. Tapi masih belum mampu dikejar. Kali ini wasit meminta untuk mengeringkan lapangan sepertinya. Tampak tadi instruksi dari Coach Opik yang meminta para pemainnya lebih mengandalkan akselerasi untuk membongkar pertahanan dari BTS. Karena memang mereka memiliki sejumlah pemain dengan kecepatan yang sangat baik. 4-0 dilakukan oleh Safin kali ini untuk membongkar pertahanan BTS. Bola sudah keluar lapangan. Masih belum menemukan cara Safin untuk bisa mendapatkan peluang tambahan. Ganyong sudah kembali masuk, Adit juga sudah kembali masuk. Begitu juga dengan Runtu Boy. Kembali ke Runtu Boy. Umpan ke depan. Turning yang sangat baik dari Fadlan. Passingnya mampu diintercept kali ini. Serangan balik bagi Safin. Rico kuasai bola.
Singgih. Masih kebingungan dia. Kembalikan bola kepada Rico. Kembali bola kepada Ridwan. Passing ke tiang kedua. Ada Rico di sana, shooting. Masih mampu diblok oleh Ganyong. Yang tidak mau begitu saja memberikan peluang bagi Safin FC. Sebuah skema serangan terbaik dari Safin tadi sepanjang babak pertama. Beruntung bagi BTS masih ada Ganyong tadi. Foul kali ini dilakukan. Fadlan Hussein dianggap melakukan pelanggaran dan menjadi foul ke-6 bagi Safin FC. Tentu saja ini akan menjadi kesempatan emas bagi Safin untuk bisa memperkecil ketinggalan karena mereka kali ini mendapatkan kesempatan second penalti yang akan coba dieksekusi oleh Singgih Rohmana Jati. Singgih versus Habibi. Kita akan tunggu siapa yang akan memenangkan duel ini. Ada gangguan yang coba dilakukan oleh Adit di sana mencoba menghalangi Singgih. Singgih mampu diblok oleh Ahmad Habibi. Sang kiper masa depan Timnas Futsal Indonesia. Runtuh Boy, serangan balik tapi masih melambung di atas gawang dari Tommy. Safin gagal memanfaatkan peluang emas di akhir babak pertama ini. Kembali Singgih. Ridwan kuasai bola, Faisal gondrong di sana, Rico. Kembali ke Faisal. Direbut di depan tadi oleh Samuel Eko. Runtuh Boy shooting langsung dan sebuah bola tiang kedua yang sangat-sangat sempurna. Diakhiri dengan tidak kalah sempurna oleh Ganyong di sana. Dari Eko kepada Runtuh Boy dan diakhiri dengan paha oleh Ganyong. Membuat Bintang Timur Surabaya mengakhiri babak yang pertama ini dengan skor yang cukup telak 4-0. Jangan kemana-mana pemirsa karena kita akan segera kembali tentu saja untuk menyaksikan jalannya babak kedua antara BTS versus Safin setelah jeda yang berikut ini.
oleh pertahanan lawan sebelum bola ditendang oleh bolinya. Ini dia pemirsa, laga babak kedua antara BTS versus Safin. Selamat menyaksikan. Suni kuasai bola, berikan kepada Ganyong. Pas yang sangat baik maksudnya kepada Tiago, tapi masih mampu dipatahkan oleh Catur. Dengan kemewahannya, BTS memang mampu merotasi pemain dengan sangat baik sejauh ini. Tiago terbebas tadi, tapi eksekusinya masih melebar. Ini dia penjaga gawang dari Safin, Tommy, yang meskipun kebobolan 4, tapi jumlah save-nya mungkin 3 hingga 4 kali lebih banyak dari jumlah kebobolannya sejauh ini. Serangan dari Safin, di tiang kedua ada Ridwan. Peluang emas dari Ridwan gagal diselesaikan, bahkan tinggal menghadapi Habibi, tendangannya tidak on target dan justru melambung ke arah tribun. Ini dia dalam tayangan ulang, sudah terbebas. Sekali lagi, Safin membuang peluang emas untuk bisa mencetak gol. Setelah di babak pertama tadi, mereka melewatkan kesempatan ketika mendapatkan second penalty yang dieksekusi oleh Singgih. Suni maksudnya umpan paralela, mampu direbut. Habibi lakukan clearance, covering yang sangat baik dari kiper muda yang satu ini. Rico yang bermain cukup baik di babak pertama, kali ini bermain sejak awal di babak kedua. Intercept Runtuh Boy. Tommy lakukan sapuan saja, memberikan kesempatan untuk rekan-rekannya untuk kembali ke belakang dan menggalang pertahanan. Suni berikan kepada Runtuh Boy. Suni gagal kuasai bola, mendapatkan tekanan dia. Ridwan lakukan intercept dan foul, jelas sekali tadi. Terlambat Runtuh Boy untuk melakukan sergapan. Memang begitu gesit Ridwan, pemain bernomor punggung 3 yang berulang kali memaksa para pemain BTS untuk melakukan pelanggaran ketika dia menguasai bola. Harus lebih berhati-hati tentu saja BTS. Mereka tentu tidak ingin mengulangi jumlah foul di babak pertama tadi yang membuat Safin mendapatkan second penalty. Catur, shooting langsung. Ada blocking dengan kepala oleh Suni Rizky. Corner kick saja untuk Safin. Para penonton yang terus berdatangan ke GOR Tripat Lombok Barat. Singgih, tendangan volley yang masih belum sempurna. Ahmad Habibi, umpan pendek saja kepada Runtuh Boy. Ke Ganyong di sana, kembali ke Runtuh Boy. Skill individu dipertontonkan oleh Runtuh Boy. Tiago mampu diintercept, kesempatan serangan balik bagi Safin, 2 versus 2. Habibi kembali menyelamatkan bola. Suni kembali kepada Runtuh Boy. Lagi-lagi skill individu yang sangat baik dari Runtuh Boy. Shooting langsung. Shooting concong dari Runtuh Boy tadi masih belum menemui sasaran, tapi setidaknya skill individu yang dia pertontonkan mampu menghibur para penonton yang hadir di Mataram. Suni lakukan intercept. Ahmad Habibi. Kembali ke Ganyong. Ada Suni. Runtuh Boy. Tiago bolinya. Gagal tadi melakukan kombinasi dengan Ganyong. Sudah mampu dibaca oleh pemain dari Safin. Paketan kedua dari Safin sudah masuk kali ini. BTS juga tadi sudah siap untuk melakukan pergantian. Ada Andre, hampir saja terbebas, tapi covering yang dilakukan oleh Habibi membuat Andre gagal mendapatkan bola. Sebuah pembacaan bola yang memang
harus dimiliki oleh seorang penjaga gawang. Kembali peluang bagi Safin. Febrian kepada Andre. Masih terlalu dekat kepada Habibie. BTS tampak masih kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan di babak kedua ini. Agak berbeda jika kita bandingkan dengan babak pertama. M. Zidan, pemain muda dari Safin, sudah masuk ke lapangan. Febrian. Kembali kepada Andre, kali ini ada Zidan. Masih terlalu jauh untuk bisa digapai. Tadi bola yang diberikan oleh Andre Harmaji. Kali ini paketan berikutnya dari BTS. Ada Sauki, Rio, Adit. Dan juga Tiago ternyata masih berada di dalam lapangan. Sauki Saud. Tiago terbebas kali ini. Tiago. Oh, masih mengenai tiang. Masih belum Tiago mencetak gol pada hari ini. Zidan maksudnya melewati Sauki, tapi masih gagal. Dan ini dia Muel yang kembali masuk ke lapangan menggantikan Tiago, yang sesaat sebelumnya hampir saja menambah keunggulan dari BTS. Adit mendapat pressing dia. Boleh direbut oleh Zidan. Tommy berikan bola kembali kepada Andre, mendapat tekanan. Febrian ditekan oleh Adit dan juga Sauki. Oh, terlepas kali ini Suhendar. Penyelamatan dari Habibie. Suhendar hampir saja sudah melewati kiper, tetapi Suhendar gagal untuk bisa menyerobot bola umpan dari Andre Harmaji. Sudah tercatat setidaknya 3 peluang emas didapatkan oleh Safin sepanjang pertandingan, tapi belum ada satupun yang berbuah menjadi gol. Adit kuasai bola di flank kiri. Kembali Sauki Lubis, cut inside dia. Berikan kepada Rio. Oh, Adit di sliding tadi oleh Febrian. Sebuah sliding tackle yang sangat-sangat membahayakan tadi sebenarnya. Febrian Alvin Rio langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ini dia dalam tayangan ulang. Sangat berbahaya dengan kaki yang terbuka tadi. Melakukan tackle kepada Adit. Benturan antara dua pemain yang sebenarnya sempat bermain bersama ketika membela Panji Timnas Under 20 pada 2017 lalu. Kali ini mereka harus menjadi lawan. Adit. Muel kuasai bola di flank kanan. Dijaga oleh dua pemain, kembali mendelay. Adit umpan terobosan. Oh, turning yang sangat baik dari Samuel Eko sebenarnya. Masih mampu dibaca oleh Zidan. Memang begitu flawless penampilan dan perubahan skema permainan dari BTS di atas lapangan. Bisa bermain dengan 4-0, 3-1, bahkan 2-2 sekaligus. Rio, syutingnya mampu diblok. Back pass kepada Habibie, salah kontrol Habibie. Beruntung masih bisa melakukan covering. Kembali Sauki Saud. Rio kuasai bola. Kembalikan kepada Sauki Saud. One on one dia di flank kiri. Mencoba bersabar pada pemain BTS. Kesempatan bagi Safin lakukan serangan balik. Tetapi masih kurang orang mereka. Terpaksa bola harus dikembalikan ke belakang. Intercept oleh Sauki Lubis. Lewati satu pemain, dua pemain. Kembalikan ke belakang kepada Rio. Ada Samuel Eko. Kehilangan bola dia dan kali ini bola sepenuhnya dikuasai oleh
Penjaga gawang Safin, Tommy. Catur kembali masuk ke lapangan. Berhasil dia melewati Sauki. Tapi kali ini tidak mampu melewati Aditya M. Rashid. Kembali Catur. Singgih masih belum bisa dia melewati kawalan pemain dari BTS. Kembali Singgih. Umpan paralela kepada Catur. Direbut oleh Adit. 3 lawan 3. Tetapi lagi-lagi BTS tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan peluang. Al-Fajri sudah masuk. Adit 1-on-1 dengan Ridwan. Berikan bola kepada Sauki. Masuk melawan turning tapi mampu dibaca. Tidak lama langsung BTS melakukan pressure dan kembali mendapatkan bola. Kali tempo sedikit turun karena BTS mencoba bersabar untuk membongkar pertahanan dari Safin. Umpan dari Rio kepada Al-Fajri. Terbebas kali ini. Sauki Lubis. Belum bisa menyelesaikan umpan matang dari Iqbal. Semakin siang, semakin penuh. Gor Tripat Lombok menyaksikan laga-laga berkelas dari Liga Futsal Profesional 2021. Al-Fajri kembalikan kepada Suni. Shooting langsung dan belum menemui sasaran. Tidak terlalu banyak peluang dari BTS yang mencapai Tommy di babak kedua ini. Sangat berbeda dengan babak pertama di mana Tommy mencatatkan mungkin lebih dari 10 save. Kembali BTS menggunakan skema 3-1. Andrew dan Al-Fajri bermain secara bersamaan. Andrew shooting langsung. Shooting di sentuhan pertama tadi Andrew. Tapi memang masih belum menemui sasaran. Salah satu pemain paling berpengalaman di skuad BTS. Pemain yang pernah 5 kali menjadi top skor Liga Futsal Profesional Indonesia. Andre melakukan sapuan bola. Tidak ingin membiarkan para pemain Safin berkeliaran di wilayah pertahanan BTS. Faisal Gondrong sudah kembali ke lapangan. Oh, Habibi mampu menyergap bola tadi. Serangan balik BTS. Terlepas, tapi sayang sekali. Belum mampu menemui gawang tadi shooting dari Iqbal. Meskipun sudah melewati Tommy, tapi Iqbal tadi gagal melakukan shoot on target. Dan di 10 menit akhir, pelatih Hector Souto kali ini memasukkan penjaga gawang muda mereka, yaitu Hakam Wibisono. Memang di Liga tahun ini, setiap tim wajib untuk mendaftarkan setidaknya 3 pemain under 20. Dan pemain-pemain tersebut menggunakan nomor punggung khusus yaitu 33, 44, 55, 66 dan seterusnya. Ini agar memudahkan Coach Hasem Zadeh mungkin untuk memilih pemain untuk timnas under 20. Kali ini serangan dari BTS. Andri Kustiawan akhirnya mencetak gol kelima untuk Bintang Timur Surabaya. Andri, The Tractor Kurniawan. Andri Kustiawan tadi dengan sangat mudah hanya menceploskan bola di atas garis gawang Safin. Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Profesional Futsal Indonesia, Andri Kustiawan mencetak gol pertamanya di siang hari ini.
Nurpandi berikan kepada Tommy, langsung ada 2 orang yang melakukan pressure. Al-Fajri mampu mendapatkan bola tapi wasit menganggap ada foul di sana. Al-Fajri dianggap mendorong Nurpandi tadi. Ini dalam tayangan ulang, terlihat Al-Fajri sedikit mendorong Nurpandi. Andre kuasai bola. Shooting kaki kiri, mampu diamankan oleh Tommy. Oh, ditekan kembali Safin. Kali ini kick in bagi Safin. Suhendar lakukan kick in. Berikan kepada Andre Harmaji. Kembali kepada Suhendar. Tendangan pojok bagi Safin yang akan diambil oleh Nurpandi. Nurpandi sendiri 1 dari 4 pemain baru yang didatangkan oleh Safin di putaran kedua Liga Futsal Profesional. Selain Nurpandi ada juga Rama Ramdhani, Egy Desta dan juga Suhendar. Sembilan menit tersisa bagi Safin untuk bisa mengejar sekaligus bagi BTS untuk bisa memperlebar jarak keunggulan. Karena bisa saja nanti di klasemen akhir selisih gol akan menjadi penentu untuk menentukan juara, yang mana saat ini masih dikejar oleh 3 tim sekaligus, yaitu Black Steel FC Manokwari, Cosmo JNE FC Jakarta dan juga Bintang Timur Surabaya. Andrew kepada Suni. Al-Fajri gagal dia memberikan umpan kepada Andri Kusdiawan. Andre berikan umpan panjang ke depan. Direbut oleh Al-Fajri. Kembali Al-Fajri dan kembali BTS menyusun serangan dengan 2 pivot sekaligus Al-Fajri dan Andrew di atas lapangan. Iqbal. Rotasi dan sirkulasi yang sangat baik diperagakan oleh para pemain BTS. Membuat Safin tentunya kesulitan untuk bisa merebut bola. Al-Fajri kembalikan pada Andrew. Back pass kepada Hakam. Umpan yang masih belum akurat dari Hakam. Bola kembali dikuasai oleh Tommy. Andre mendapatkan pressure kali ini di wilayah pertahanan sendiri. Singgih berhasil dia melewati Ganyong. Nurpandi. Ada Febrian Alvin Rio. Shooting langsung kaki kiri. Ada penyelamatan yang dilakukan oleh Hakam di sana. Corner kick. Andre gagal disambar tadi. Al-Fajri memimpin serangan balik bagi BTS. Berikan kepada Iqbal. Bola chip yang mampu dihadang dan second ball. Iqbal membuat BTS semakin jauh, unggul 6-0. Sang pemain asal Bogor yang memang pernah menjadi 2 kali pemain terbaik di Liga Futsal Indonesia menunjukkan kualitasnya kali ini. Ada rebound mentality di sana. Menunjukkan jika dia bukan hanya tajam dengan kaki kiri tetapi juga dengan kaki kanannya. Bintang Timur Surabaya 6, Safin FC 0. Semakin berat tugas dari Coach Opik tentunya untuk bisa membawa Safin keluar dari zona merah. Singgih kembali kuasai bola. Masih mencari gol pertama Safin di laga pada siang hari ini. Umpan panjang tapi masih belum akurat.
Memang Bintang Timur Surabaya menjadi tim terproduktif di Liga Futsal Profesional musim ini. Bahkan ini bukan kali pertama mereka mencetak 6 gol atau lebih. Tercatat ini menjadi pertandingan ke-7 di mana BTS mencetak 6 gol atau lebih dan menjadi tim dengan selisih gol terbaik di Liga Futsal Profesional musim ini. Kembali ke pertandingan. Fadlan Hussein juga sudah kembali masuk, pemain muda milik BTS. Bermain bersama dengan Ganyong, Runtu Boy dan juga Adit. Ini dia Fadlan. Turning dan langsung lakukan syuting. Sebuah insting yang selalu dan harus dimiliki oleh seorang pivot, turning and shoot. Itu yang dilakukan oleh Fadlan meskipun eksekusinya kali ini sedikit melebar dari gawang Tommy. Sekaligus ini menjadi aksi terakhir Tommy di pertandingan ini karena dia langsung digantikan oleh Dimas Dwi Agung. Terlalu mudah bagi BTS untuk mendapatkan bola. Masih belum bisa berkembang para pemain Safin. Runtu Boy menghadapi penjagaan dari Rico. Singgih kembalikan bola kepada Catur. Pressing tinggi terus diberikan oleh BTS. Terlepas kali Catur di flank kanan. Ada Singgih di flank kiri. Lagi-lagi defend yang baik dari Ganyong. Singgih lakukan syuting. Penyelamatan gemilang dari Hakam. Tampak sedikit kesakitan tadi Ganyong setelah terlibat benturan dengan Singgih. Meskipun wasit menganggap bukan sebuah pelanggaran dan menyatakan play on, beruntung tadi Hakam masih mampu menyelamatkan gawang BTS dari kebobolan, masih menjaga nirbobol di pertandingan pada siang hari ini. Ini dia dalam tayangan ulang, ada sedikit sentuhan tangan dari Singgih ke muka dari Ganyong. Laga kembali dilanjutkan, kick in untuk Safin. Umpan lob. Mampu diintersep oleh Adit. Fadlan syuting langsung. Mampu di-save oleh Dimas. Ridwan gagal dia untuk menguasai bola setelah mendapatkan pressure. Sebuah kick in di wilayah yang berbahaya. Kita akan kembali menunggu set play kick in. Kali ini bola kepada Syauki Lubis gagal diselesaikan. Dimas Dwi Agung, kiper yang identik dengan sarung tangannya. Memang tidak terlalu banyak penjaga gawang yang mengenakan sarung tangan di Liga Futsal Profesional musim ini. Meskipun secara peraturan memang membolehkan penjaga gawang untuk memakai ataupun tidak memakai sarung tangan di dalam pertandingan. Under 5 minutes. BTS masih unggul 6-0 atas Safin. Kesempatan dan diakhiri dengan begitu manis oleh Suhendar. Akhirnya rekening gol dari Safin mampu dibuka oleh Suhendar yang dengan begitu tenang menyelesaikan peluang one on one menghadapi Hakam. Runtu Boy terbebas di flank kanan, berikan umpan maksudnya tetapi masih belum tepat sasaran. Dimas alirkan bola pendek, ini lihat tayangan ulang bola chip dari Runtu Boy. Umpan terobosan yang sangat baik. Hakam kali ini mampu membaca arah bola dan melakukan intercept. Pelatih Hector Sauto tampak tidak puas tadi dengan penjagaan yang dilakukan oleh Syauki Lubis.
Karena ketika gol pertama Safin tadi juga Sauki yang melepas penjagaan kepada Suhendar. Angin kedua didapatkan oleh Safin, tetapi apakah sudah terlalu terlambat, kita akan tunggu. Aryansyah untuk Boy, penyelamatan dari Dimas, dan Adit mencetak brace-nya pada siang hari ini. Pemain asal Bandung yang kali ini membela Panji Bintang Timur Surabaya mencetak gol keduanya dan menambah keunggulan bagi BTS menjadi 7-1. Lagi-lagi rebound mentality yang menjadi kunci bagi BTS untuk mendapatkan gol yang tadi dicetak oleh Aditya M. Rashid, pemain yang juga sempat membela Panji timnas Under-20 dan timnas senior Indonesia. Pada 2016 dia memulai debut profesionalnya bersama Biang Bola Kaltim, sebelum kemudian pindah ke Black Steel Manokwari pada 2018 dan kembali pindah ke SKN FC Kebumen pada 2020, dan pada awal musim ini memutuskan untuk hijrah ke Bintang Timur Surabaya. Time out diambil oleh Coach Taufik. Setelah mendapatkan angin kedua tadi, ternyata Safin justru kembali kebobolan. Sementara itu Coach Hector Souto meskipun sudah unggul 6 gol tetap memberikan instruksi kepada para pemainnya. Sebuah pengalaman berharga tentu saja bagi para pemain Bintang Timur Surabaya, mendapatkan pengalaman dilatih oleh pelatih asal Spanyol Hector Souto. Meskipun Hector bukan pelatih asal Spanyol pertama di Liga Futsal Indonesia, sebelumnya pada Liga 2020 sempat ada Alvaro Martinez yang melatih di SKN FC Kebumen. Kembali laga dilanjutkan. Dimas, umpan panjang, masih belum mampu menemui sasaran tadi umpan dari Dimas. Kekalahan di laga ini akan membuat Safin gagal untuk keluar dari zona merah setelah tadi pagi halus mendapatkan kemenangan. Ini artinya Safin akan turun ke peringkat ke-11 sementara, di mana peringkat ke-11 dan peringkat ke-12 Liga Futsal Profesional 2021 akan terdegradasi dan kemudian nantinya akan digantikan oleh tim-tim dari Liga Futsal Nusantara yang saat ini sudah memasuki babak 8 besar dan tentunya akan ditayangkan juga di MNC Sport. Setelah laga ini Safin juga tidak bisa beristirahat terlalu panjang karena mereka akan segera menghadapi tim tuan rumah Famos. Ini akan menjadi Battle of Relegation di esok hari. Sementara itu Bintang Timur Surabaya akan menghadapi ketangguhan dari DB Asia Jabar. Gagal tadi skema power play yang dilakukan oleh Safin, hampir saja berbuah gol bagi Tiago Bolinya. Ganyong sudah kembali masuk bersama dengan Rio, Iqbal dan juga Tiago Bolinya. Selain Tiago sebenarnya BTS juga memiliki pemain asing lain yaitu Neguinho, meskipun kali ini tidak bertanding karena mengalami akumulasi. Kembali power play dilakukan oleh Safin dengan Febrian sebagai sang kiper terbang. Nurpandi berikan kepada Andre Harmaji dan akhirnya berhasil Safin untuk memulai skema power play. Di sisa 2 menit, mampukah Safin kembali mencuri gol ke gawang BTS? Singgih sebagai orang terakhir kali ini. Andre, Nurpandi, cut inside Nurpandi, shooting langsung, hampir saja deflect tadi. Tapi penyelamatan dari Hakam mampu membuat Bintang Timur Surabaya tidak kebobolan lebih banyak.
Kali ini BTS menerapkan pressure yang sangat tinggi untuk mencegah Safin melakukan power play. Intercept di depan, Tiago mendapatkan bola, back pass kepada Habibie. Ganyong maksudnya berikan kepada temannya tetapi tidak ada orang di sana. Kembali Safin mencoba untuk menerapkan skema power play di 1 menit tersisa babak kedua. Umpan jauh ke depan, mampu direbut oleh Iqbal. Kembali skema power play dilakukan oleh Safin. Dengan skema yang digunakan adalah 1-2-1-1 sepertinya. Rico terbebas. Tekuk dia dan lakukan tendangan yang mampu diamankan oleh Hakam. Tiago kuasai bola, mendapatkan pressure dari 2 pemain. Dengan tenang Tiago mencoba melewati Rico. Kembali Safin mendapatkan kick in dan Febrian Alfirin Rio kembali masuk untuk melakukan power play. Pressure tinggi tetap dilakukan oleh BTS. Kesalahan passing. Kick in kali ini bagi Bintang Timur Surabaya. Under 1 minute. Iqbal. Tiago Bolinya lakukan kesalahan passing. Tiago Bolinya sendiri sebelum memperkuat BTS sempat memperkuat ACCS, tim asal Paris, Prancis, bersama bintang Liga Futsal Profesional 2021 lainnya yaitu Ricardinho yang memperkuat Pendekar United. Perlahan tapi pasti memang bintang-bintang kelas dunia mulai berdatangan ke Liga Futsal Profesional, menandakan semakin berkembangnya futsal di negara Indonesia. Febrian terbebas, lagi-lagi penyelamatan dari Hakam yang tampil cukup baik sejak masuk menggantikan Ahmad Habibie. Singgih. Nurpandi terbebas. Andre Harmaji lakukan tendangan pada sentuhan pertama tapi masih belum menemui sasaran. Hakam lambungkan bola ke depan. Detik-detik terakhir pertandingan. BTS masih unggul 7-1. Rio ambil kick in, berikan kepada Tiago, shooting, mampu diblok dan berakhir sudah. Bintang Timur Surabaya mampu menuntaskan misi balas dendam di Mataram. Setelah putaran pertama mereka kalah 5-3, kali ini mereka mampu unggul 7-1 lewat brace yang dicetak oleh Adit dan masing-masing 1 gol yang dicatatkan oleh Al-Fajri, Iqbal, Sauki, Ganyong dan juga Andrew. Sementara itu Safin sempat membalas lewat Suhendar tetapi belum cukup untuk memberikan perlawanan bagi Bintang Timur Surabaya. Berakhir sudah laga BTS versus Safin. Jangan kemana-mana pemirsa karena setelah ini kita akan menyaksikan laga seru lainnya antara Giga FC Kota Metro versus Black Steel FC Manokwari.